Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel It's Humairah Tuzaroah. Nah, kali ini aku bakal ngajak teman-teman untuk sama-sama belajar mengenai materi globalisasi. Nah, setelah mempelajari materi globalisasi ini, diharapkan kamu untuk dapat mengerti pengertian dari globalisasi dan dampak yang diakibatkan oleh globalisasi. Nah, langsung aja disimak ya teman-teman. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Humairah Tuzaroah, NIM A1D1190029. Nah, kali ini kita akan membahas materi mengenai globalisasi. Sebenarnya apa sih globalisasi itu? Globalisasi adalah proses mendunia bangsa-bangsa dalam sistem mendunia. Nah, proses mendunia ini dapat melintasi batas-batas negara. Selain itu juga, sistem mendunia ini ditandai dengan adanya perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di dalam negeri, yang kemudian perusahaan tersebut disebut sebagai perusahaan multinasional. Contohnya adalah PT Freeport dari Amerika Serikat dan PT British Petroleum dari Inggris. Yang selanjutnya yang akan kita bahas di sini adalah tanda-tanda globalisasi. Di dunia ini terdapat lebih dari 200.000 negara yang memiliki batas dan wilayahnya masing-masing. Akan tetapi, dengan adanya globalisasi, batas-batas tersebut tidak penting lagi. Setiap orang pada saat ini sudah mampu mendapatkan informasi dari luar batas negaranya. Ditambah lagi dengan adanya internet yang memudahkan setiap orang untuk mengakses informasi yang ingin didapatkan. Yang selanjutnya adalah informasi dapat menyebar dengan mudah. Nah, dengan adanya globalisasi ini memungkinkan informasi yang ada dapat menyebar dengan cepat dan mudah. Dan ternyata globalisasi ini tidak hanya dalam hal informasi saja, tetapi juga dalam hal kebebasan untuk mengungkapkan pendapat. Nah, globalisasi ini memungkinkan setiap negara dan setiap orang untuk menunjukkan prestasinya dan menyebarluaskan ke penjuru dunia, baik itu melalui televisi dan juga internet. Yang selanjutnya adalah kegiatan perdagangan semakin luas. Kegiatan ekonomi di dunia semakin berkembang akibat pengaruh globalisasi di bidang ekonomi. Kegiatan ekonomi dan perdagangan di dunia semakin terbuka melintasi batas-batas wilayah suatu negara. Ternyata, globalisasi ini tidak hanya mempengaruhi bidang ekonomi saja, akan tetapi berpengaruh juga terhadap tenaga kerja yang ada. Nah, pada saat ini, tenaga kerja yang ada berhak untuk memilih ia akan kerja di mana sesuai dengan profesinya. Materi yang selanjutnya yaitu peran bangsa Indonesia dalam menghadapi globalisasi. Nah, yang pertama kali yang akan kita bahas di sini adalah tenaga ahli. Dalam menghadapi globalisasi, bangsa Indonesia harus memiliki tenaga ahli yang berkualitas. Teman-teman, kita harus bisa menjadi pelopor kemajuan bangsa kita sendiri dengan cara belajar lebih giat lagi sehingga kita dapat mencapai tujuan bangsa Indonesia. Nah, yang selanjutnya adalah sumber daya alam. Bangsa Indonesia kaya akan sumber daya alam. Akan tetapi, bangsa Indonesia belum bisa mengelola sumber daya alam tersebut. Karena dipengaruhi oleh globalisasi, perusahaan-perusahaan asing dapat ikut campur dalam mengelola sumber daya alam yang ada. Nah, kemudian keuntungannya pun akan dibagi dua. Maka dari itu teman-teman, kita harus benar-benar untuk bisa menjadi warga negara Indonesia dengan tenaga ahli yang berkualitas. Supaya apa? Supaya kita bisa mengelola sumber daya alam yang ada dengan tenaga kita sendiri, sehingga keuntungannya pun akan dimiliki oleh bangsa Indonesia pribadi. Yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu dampak globalisasi.
Dampak globalisasi ini ada dua teman-teman. Yang pertama adalah dampak positif dan yang kedua adalah dampak negatif. Nah, yang pertama adalah dampak positif. Dampak positif yang pertama yaitu masyarakat semakin maju. Penemuan dan perkembangan teknologi dapat menyebabkan kemajuan pada kehidupan masyarakatnya. Dampak positif yang selanjutnya adalah semangat kerja meningkat. Salah satu akibat dari globalisasi yaitu persaingan yang semakin cepat. Kita harus mampu berjuang untuk mengimbangi negara maju. Kita harus berjuang untuk dapat tetap hidup di dalam era globalisasi. Perlu kita ingat bahwa saingan kita kelak berasal dari negara-negara lain. Kita tidak mungkin hanya berpangku tangan dan pasrah pada nasib. Dampak positif yang selanjutnya adalah ruang sosial semakin terbuka. Dengan adanya globalisasi, kita dapat dengan mudah berkomunikasi. Nah, dengan adanya fasilitas-fasilitas komunikasi, kita dapat membuka pergaulan di seluruh penjuru dunia. Dengan menggunakan fasilitas email, chatting, telepon, dan video call, kita dapat menjumpai teman-teman kita yang berada di luar negeri sekalipun. Nah, hanya dengan menggunakan fasilitas-fasilitas itu, kita sudah dapat berkomunikasi dengan lancar. Dampak positif yang selanjutnya adalah pertukaran budaya. Nah, dengan adanya globalisasi ini, budaya asing dapat dengan mudah masuk ke dalam budaya suatu negara. Contohnya adalah musik rock. Dahulu, mungkin kita tidak mengetahui musik rock itu apa. Akan tetapi, sekarang kita sudah bisa melihat konsernya melalui media televisi. Nah, contoh yang selanjutnya adalah merek-merek pakaian beserta aksesoris dari luar negeri yang sudah dijual di mall dan juga dipakai oleh khalayak ramai. Dampak positif yang selanjutnya adalah pasar semakin luas. Globalisasi ekonomi menyebabkan produk dalam negeri dapat dijual di luar negeri. Setiap negara dapat memperoleh pasar yang lebih luas. Akan tetapi ada syaratnya, barang yang diproduksi harus memiliki daya saing yang tinggi. Maka dari itu, perusahaan-perusahaan harus mampu memproduksi barang-barang yang berkualitas sehingga dapat diterima di pasar luar negeri. Yang selanjutnya yang akan kita bahas di sini adalah dampak negatif dari globalisasi. Nah, yang pertama adalah membanjirnya produk luar negeri, ketergantungan terhadap negara maju, lapangan kerja semakin sempit, kerusakan lingkungan hidup, dan nilai-nilai sosial semakin hilang. Yang pertama akan kita bahas di sini adalah membanjirnya produk luar negeri. Dalam globalisasi, kita akan dihadapkan oleh produk-produk luar negeri. Mulai dari berbagai barang elektronik, mobil, dan motor adalah produk milik perusahaan di luar negeri. Ditambah lagi dengan barang-barang yang kita gunakan setiap hari seperti pulpen, mainan anak, deterjen, dan juga sabun itu diproduksi oleh perusahaan di luar negeri. Jumlah penduduk bangsa Indonesia yang sangat potensial untuk menjadi sasaran pasar produk luar negeri. Ditambah lagi, pada era global ini hambatan perdagangan antar negara menjadi terbatas. Harga barang-barang menjadi lebih murah. Hal tersebut menyebabkan produk dalam negeri menjadi tersisihkan, sehingga kegiatan produksi yang ada di dalam negeri menjadi terabaikan. Dampak negatif yang selanjutnya yaitu ketergantungan terhadap negara maju. Nah, pada umumnya negara berkembang belum siap untuk menghadapi globalisasi. Sarana dan prasarana ekonomi yang ada di negara berkembang masih belum maksimal. Oleh karena itu, negara berkembang berlomba-lomba untuk meminjam modal kepada negara maju, yang mengakibatkan negara maju dapat mengelola sumber daya alam yang ada di negara berkembang dengan bebas. Pada umumnya, negara berkembang masih menjadi korban dari globalisasi.
Oleh karena itu, negara berkembang harus mulai mengembangkan dirinya untuk dapat bersaing di era globalisasi ini. Yang selanjutnya adalah lapangan kerja semakin sempit. Globalisasi menyebabkan banyak tenaga asing dapat dengan mudah untuk masuk ke dalam negeri. Tenaga kerja Indonesia tidak hanya bersaing dengan tenaga kerja dalam negeri. Mereka harus memperhitungkan masuknya tenaga kerja asing. Apalagi sekarang ini tenaga ahli yang masuk berperan sebagai tenaga ahli profesional. Hal ini menjadi tantangan bagi kita untuk terus berprestasi dan mampu bersaing di era globalisasi ini. Dampak negatif yang selanjutnya yaitu kerusakan lingkungan hidup. Dengan usaha mengeksploitasikan sumber daya alam tanpa harus mempertimbangkan kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. Nah, hal ini mengakibatkan polusi udara semakin merajalela, pencemaran yang tidak terkendali, belum lagi sumber daya alam yang rusak. Selanjutnya adalah nilai-nilai sosial semakin hilang. Nah, dengan adanya globalisasi ini, kebanyakan orang jadi mementingkan dirinya sendiri. Nah, nilai kegotong royongan yang dulu kental di Indonesia saat ini hanya sudah mulai memudar akibat globalisasi. Nah, pengaruh budaya barat juga dapat menjadi hilangnya nilai-nilai sosial yang ada di Indonesia. Contohnya adalah di Indonesia, masyarakat lebih mencintai produk-produk luar negeri daripada produk-produk dalam negeri. Karena mereka menganggap bahwa produk-produk luar negeri lebih baik daripada produk dalam negeri. Nah, teman-teman, materi kali ini saya rasa cukup dan semoga dapat dipahami serta dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.